Di bawah naungan langit pagi yang masih menyisakan rona jingga di ufuk timur, ribuan makhluk kecil bersayap transparan mulai keluar dari lubang-lubang kayu kecil, menciptakan dengungan halus yang menenangkan di antara rimbunnya tanaman hias dan pepohonan buah. Tanpa sengat yang mengancam, lebah-lebah trigona ini menjadi saksi bisu bagaimana sebuah ketekunan sederhana mampu mengubah pekarangan rumah menjadi sumber kehidupan yang manis dan penuh berkah. Inilah sebuah perjalanan tentang kedamaian yang dipanen dari alam, di mana keharmonisan antara manusia dan serangga kecil menciptakan sebuah ekosistem ekonomi yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga menyembuhkan jiwa. Langkah kaki Pak Aris terdengar pelan di atas rumput yang masih basah oleh embun pagi. Ia berjalan menuju deretan kotak kayu yang tertata rapi di atas penyangga bambu di samping rumahnya. Pria paruh baya itu dahulunya adalah seorang pekerja kantoran di kota besar yang hidupnya selalu dikejar oleh tenggat waktu dan bisingnya klakson kendaraan. Namun kini, dunianya telah berubah menjadi lebih hijau dan tenang. Keputusannya untuk pulang ke desa dan memulai budidaya madu trigona, atau yang sering disebut masyarakat lokal sebagai lebah kelanceng, bukanlah sebuah pelarian, melainkan sebuah pencarian akan makna hidup yang lebih hakiki. Di hadapannya kini, puluhan koloni lebah trigona jenis Itama dan Thoracea bekerja dengan rajin, mengumpulkan nektar dari bunga-bunga Antigonon heptopus atau air mata pengantin yang sengaja ia tanam merambat di sepanjang pagar. Tidak ada pakaian pelindung tebal yang menyerupai astronot, tidak ada asap untuk menenangkan lebah, dan tidak ada rasa takut akan disengat hingga bengkak. Pak Aris cukup mengenakan kaos oblong dan sarung kesayangannya saat berinteraksi dengan para pekerja kecil ini. Lebah trigona memang unik. Mereka tidak memiliki sengat seperti lebah madu Apis mellifera atau Apis dorsata yang perkasa. Sebagai gantinya, mereka melindungi sarang dengan gigitan kecil yang hampir tidak terasa dan getah propolis yang lengket. Pak Aris menyentuh salah satu kotak kayu yang disebut topping, sebuah inovasi cerdas yang memisahkan ruang berkembang biak ratu di bagian bawah dengan ruang penyimpanan madu di bagian atas. Ia melihat dengan saksama pada pintu masuk sarang yang terbuat dari propolis gelap berbentuk corong, tempat para lebah penjaga berdiri dengan siaga. Di dalam sana, terdapat sebuah arsitektur yang luar biasa rumit dan indah, berupa kantong-kantong kecil berbentuk bulat yang terbuat dari lilin lebah dan propolis, masing-masing berisi cairan emas yang kaya akan nutrisi. Pak Aris ingat betul bagaimana setahun yang lalu ia memulai hanya dengan 2 kotak koloni yang ia beli dari seorang teman. Rasa ragunya saat itu cukup besar, mengingat ia tidak memiliki latar belakang sebagai petani atau peternak. Namun seiring berjalannya waktu, alam mulai mengajarinya tentang kesabaran, tentang bagaimana nektar yang dikumpulkan setetes demi setetes oleh ribuan lebah dapat mengisi penuh satu kotak dalam waktu beberapa bulan. Proses budidaya ini ia sebut sebagai panen tanpa ribet, karena memang hampir tidak ada intervensi kimia atau tenaga ekstra yang diperlukan. Lebah-lebah itu adalah pekerja mandiri yang hanya membutuhkan lingkungan yang kaya akan bunga. Pak Aris menghabiskan waktu paginya bukan dengan mencangkul tanah yang melelahkan, melainkan dengan merawat tanaman bunga di sekitar sarang agar pasokan pakan lebah selalu tersedia panjang tahun. Ia menanam berbagai jenis bunga, mulai dari bunga matahari, kemali, hingga pohon-pohon buah seperti kelengkeng dan rambutan yang bunganya sangat disukai oleh trigona. Setiap pagi, ia akan berkeliling memastikan tidak ada semut atau predator seperti cicak yang mencoba mengganggu koloni-koloninya. Sebuah rutinitas yang ia rasakan lebih mirip sebagai meditasi daripada sebuah pekerjaan. Kehidupan sosial di desanya pun mulai berubah sejak ia memulai usaha ini. Para tetangga yang awalnya heran melihat Pak Aris mengoleksi kotak kayu, kini mulai tertarik untuk ikut mencoba. Ia dengan senang hati membagikan ilmunya, menjelaskan bahwa madu trigona memiliki nilai jual yang jauh lebih tinggi dibanding madu biasa karena khasiatnya yang dianggap lebih unggul dan jumlah produksinya yang lebih sedikit.
Keunikan madu trigona terletak pada rasanya yang tidak hanya manis, tetapi juga memiliki sentuhan rasa asam yang sekar dan aroma bunga yang sangat kuat. Sebuah perpaduan rasa yang muncul karena proses fermentasi alami di dalam kantong propolis. Pak Aris sering menjelaskan kepada para tamu yang berkunjung ke rumahnya bahwa madu ini adalah antibiotik alami yang luar biasa, kaya akan propolis dan bee pollen yang sudah terlarut di dalamnya. Saat matahari mulai meninggi, Pak Aris bersiap untuk melakukan panen pada beberapa kotak yang sudah terlihat penuh. Ia membawa sebuah alat pompa vakum kecil yang dimodifikasi sedemikian rupa agar tidak merusak kantong-kantong madu dan menjaga kebersihan hasil panen. Ia membuka tutup topping dengan perlahan, aroma khas propolis yang harum langsung menyeruak keluar, menyentuh indera penciumannya dengan kehangatan yang familiar. Di dalam kotak itu, terlihat kantong-kantong madu yang berjejer rapat seperti butiran permata hitam yang berkilau, berisi cairan kuning bening hingga coklat kemerahan tergantung dari jenis bunga yang dihisap oleh lebah. Dengan gerakan tangan yang stabil dan penuh kasih, Pak Aris menusuk bagian atas kantong madu dengan jarum suntik steril yang terhubung ke selang vakum. Lalu dengan sekali tekan, madu itu tersedot masuk ke dalam botol penampung tanpa tersentuh tangan manusia. Proses ini sangat efisien dan higienis, memastikan bahwa madu yang dihasilkan tetap murni tanpa ada campuran kotoran atau larva lebah yang ikut terperas. Ia tidak mengambil semua madu yang ada. Ia selalu menyisakan sebagian untuk cadangan makanan koloni, sebuah prinsip berbagi dengan alam yang selalu ia pegang teguh, agar koloninya tetap kuat dan sehat. Baginya, lebah-lebah ini bukan sekedar alat produksi, melainkan mitra kerja yang harus dihormati dan dijaga kesejahteraannya. Sambil bekerja, ia sering berbincang dengan istrinya yang membantu menyiapkan botol-botol kemasan di teras rumah. Mereka merencanakan bagaimana hasil panen kali ini akan digunakan untuk biaya sekolah anak-anak dan sebagian lagi untuk menambah jumlah koloni baru. Keberhasilan Pak Aris kemudian memicu terbentuknya kelompok tani madu di desanya, sebuah gerakan sosial yang mengubar lahan-lahan tidur menjadi taman bunga yang produktif. Mereka yang dulunya hanya mengandalkan hasil tani musiman yang harganya sering anjlok, kini memiliki penghasilan tambahan yang stabil dari madu trigona yang permintaannya terus meningkat di pasar perkotaan. Pak Aris menjadi sosok mentor bagi para pemuda desa. Ia mengajarkan bahwa menjadi petani tidak harus kotor dan melelahkan secara fisik, tetapi bisa dilakukan dengan cara yang modern, bersih, dan cerdas. Ia sering mengadakan pertemuan di bawah pohon rindang di samping rumahnya, berbagi teknik pecah koloni agar populasi lebah terus bertambah tanpa harus merusak habitat aslinya di hutan. Di mata masyarakat, Pak Aris bukan hanya seorang petani madu, tetapi juga seorang pahlawan lingkungan yang berhasil mengembalikan keragaman hayati di desa mereka melalui kegiatan meliponikultur ini. Setiap tetes madu yang dikemas ke dalam botol kecil berlabel sederhana itu membawa cerita tentang kejujuran dan kemurnian alam, tanpa ada tambahan gula atau pemanasan yang dapat merusak nutrisi. Pelanggannya datang dari berbagai daerah, mulai dari ibu rumah tangga yang ingin menjaga kesehatan keluarganya, hingga para atlet yang membutuhkan asupan energi alami yang cepat diserap tubuh. Pak Aris merasa sangat puas ketika menerima pesan singkat dari pelanggannya yang bercerita bahwa kondisi kesehatan mereka membaik setelah rutin mengonsumsi madu produksinya. Rasa syukur itu ia wujudkan dengan terus menjaga kualitas madunya. Ia memastikan tidak ada pestisida kimia yang menyentuh tanaman di sekitar area budidayanya, menciptakan sebuah zona organik yang aman bagi lebah dan manusia. Malam hari pun tiba. Pak Aris duduk di kursi kayu di teras rumahnya, mendengarkan suara jangkrik yang mulai bersahutan, sambil memandangi kotak-kotak lebah yang kini telah tenang dalam kegelapan. Ia merenung betapa hidup ini bisa menjadi sangat sederhana jika manusia mau selaras dengan irama alam, tidak serakah, dan selalu merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh bumi. Budidaya madu trigona telah memberinya lebih dari sekadar materi. Ia memberinya waktu luang untuk keluarga, kesehatan fisik yang prima karena jauh dari stres, dan kedamaian batin yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ia membayangkan masa depan di mana setiap rumah di desanya memiliki setidaknya 1 atau 2 kotak lebah trigona.
sehingga desa mereka tidak hanya dikenal karena keindahannya, tetapi juga sebagai pusat kesehatan alami. Di tengah keheningan malam, Pak Aris tersenyum kecil. Ia tahu bahwa esok pagi, ribuan sayap kecil akan kembali menari di antara bunga-bunga, membawa pesan manis tentang harapan yang tak pernah putus. Kehidupan sosial di desa itu kini terasa lebih hangat. Orang-orang lebih sering berinteraksi saat bertukar bibit bunga atau sekedar berdiskusi tentang perkembangan koloni lebah mereka, menciptakan ikatan persaudaraan yang semakin erat. Madu Trigona memang telah menjadi simbol transformasi dari sebuah desa yang sunyi menjadi sebuah komunitas yang dinamis dan berdaya saing tinggi. Tidak ada lagi pemuda yang terburu-buru pergi ke kota untuk mencari kerja dengan upah rendah, karena di halaman rumah mereka sendiri tersimpan harta karun cair yang nilainya terus melambung. Pak Aris menutup matanya dengan rasa syukur yang mendalam. Ia merasa telah menemukan tempatnya di dunia ini, sebagai penjaga lebah kecil yang membawa perubahan besar bagi orang-orang di sekelilingnya. Kisahnya adalah bukti nyata bahwa inovasi tidak selalu harus rumit dan mahal. Terkadang, solusi atas masalah ekonomi dan sosial ada di sekitar kita, tersembunyi dalam dengungan lebah di balik daun hijau, menunggu untuk ditemukan oleh mereka yang memiliki mata untuk melihat dan hati untuk peduli. Panen manis tanpa ribet ini bukan sekedar slogan pemasaran, melainkan sebuah gaya hidup baru yang mengedepankan keberlanjutan dan kebahagiaan yang tulus dari hal-hal yang paling sederhana. Seiring dengan perjalannya bulan, kebun Pak Aris semakin rimbun dengan berbagai jenis vegetasi yang ia datangkan dari luar daerah untuk memperkaya variasi pakan lebahnya. Ia mulai menanam pohon Kaliandra calotirsus yang dikenal memiliki nektar melimpah dan sangat disukai oleh lebah Trigona jenis Itama. Pengetahuan Pak Aris pun semakin berkembang. Ia tidak lagi hanya sekedar memanen, tetapi juga mulai melakukan riset mandiri tentang perilaku lebah-lebahnya. Ia mencatat kapan waktu mereka paling aktif, jenis bunga apa yang menghasilkan madu paling harum, hingga bagaimana cara menangani koloni yang mulai melemah akibat faktor cuaca. Catatan-catatan kecil di buku usangnya menjadi panduan berharga bagi anggota kelompok tani lainnya, menjadikannya semacam ensiklopedia hidup bagi komunitas pembudidaya lebah di daerah tersebut. Inovasi demi inovasi terus ia lahirkan, termasuk desain kotak budidaya yang lebih tahan terhadap serangan rayap dan cuaca ekstrim, yang ia bagikan desainnya secara cuma-cuma kepada siapa saja yang ingin belajar. Dampak ekonomi yang dirasakan warga desa mulai terlihat nyata pada perbaikan fasilitas umum dan meningkatnya daya beli masyarakat. Namun, bagi Pak Aris, keberhasilan terbesar adalah kembalinya kesadaran warga untuk menjaga lingkungan. Kini, tidak ada lagi warga yang sembarangan menyemprotkan racun rumput atau pestisida dosis tinggi. Karena mereka tahu, hal itu akan membunuh lebah-lebah yang menjadi sumber penghasilan mereka. Desa itu bertransformasi menjadi sebuah suaka alam kecil di mana manusia, tanaman, dan serangga hidup berdampingan dalam harmoni yang sempurna. Anak-anak kecil di desa itu pun tumbuh dengan mengenal alam secara lebih dekat. Mereka tidak lagi takut pada lebah, melainkan melihatnya sebagai teman kecil yang harus dilindungi. Pak Aris sering mengajak anak-anak tetangganya untuk melihat proses lebah membuat sarang dari balik kaca transparan yang ia pasang di beberapa kotak khusus, menanamkan rasa kagum dan cinta pada alam sejak dini. Suatu hari, seorang peneliti dari universitas ternama datang mengunjungi desa Pak Aris. Ia tertarik dengan kualitas madu Trigona di sana yang memiliki kadar air sangat rendah dan aktivitas enzim yang sangat tinggi. Peneliti tersebut menyatakan bahwa metode budidaya yang diterapkan Pak Aris sangat ideal karena mengedepankan keseimbangan ekosistem daripada sekedar mengejar kuantitas produksi. Pengakuan ini tentu saja membanggakan, namun Pak Aris tetap rendah hati dan mengatakan bahwa ia hanya mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh alam kepadanya. Ia percaya bahwa jika kita merawat alam dengan baik, maka alam akan memberikan hasil yang berlipat ganda tanpa perlu dipaksa. Kejadian ini semakin memperkuat posisi desa tersebut sebagai destinasi agrowisata berbasis edukasi, di mana pengunjung tidak hanya bisa membeli madu, tetapi juga belajar cara berbudidaya dan merasakan langsung pengalaman memanen madu dari sarangnya.
Setiap kali Pak Aris duduk di berandanya sambil menyeruput teh hangat yang dicampur dengan sesendok madu hasil panennya sendiri, ia selalu teringat akan masa-masa sulitnya di kota. Ia bersyukur telah mengambil langkah berani untuk berhenti dan memilih jalan hidup yang lebih tenang ini. Rasa manis yang ia rasakan di lidahnya bukan hanya berasal dari nektar bunga, melainkan rasa manis dari sebuah kebebasan dan kemandirian. Ia melihat ke sekeliling, ke arah rumah-rumah tetangganya yang kini juga dihiasi dengan kotak-kotak lebah dan bunga-bunga yang bermekaran. Dan ia tahu bahwa ia tidak lagi sendirian dalam perjalanan ini. Kebahagiaan yang ia rasakan telah menular, menciptakan sebuah lingkaran kebaikan yang terus meluas, menyentuh setiap aspek kehidupan di desanya. Perjalanan Pak Aris dengan lebah trigonanya adalah sebuah narasi tentang harapan yang tumbuh dari hal-hal kecil yang seringkali terabaikan oleh mata manusia modern yang terlalu sibuk. Ia membuktikan bahwa kemajuan tidak harus selalu berarti beton dan baja, tetapi bisa berupa kembalinya kita ke akar alam dengan cara yang lebih bijaksana. Di dunia yang semakin cepat dan bising, kisah ini menjadi pengingat bahwa terkadang kita perlu melambat, mendengarkan dengungan lebah, dan membiarkan alam bekerja dengan keajaibannya sendiri. Madu trigona, dengan segala keunikan dan khasiatnya, hanyalah sebuah perantara bagi manusia untuk kembali menghargai betapa berharganya setiap jengkal tanah dan setiap makhluk hidup yang ada di atasnya. Dan bagi Pak Aris, setiap tetes madu yang ia hasilkan adalah sebuah doa yang terkabul, sebuah persembahan manis untuk kehidupan yang lebih baik bagi dirinya, keluarganya, dan seluruh masyarakat di desanya. Kini, setiap kali ada orang yang bertanya kepadanya tentang rahasia sukses budidaya madu tanpa sengat ini, Pak Aris hanya akan tersenyum dan menunjuk ke arah taman bunganya. Ia akan mengatakan bahwa rahasianya bukan pada teknik yang rumit atau modal yang besar, melainkan pada seberapa besar kita mampu mencintai dan menghormati makhluk-makhluk kecil yang bekerja tanpa lelah itu. Ia mengajak setiap orang untuk mulai menanam, walau hanya satu pot bunga di depan rumah, karena dari sanalah sebuah perubahan besar bisa dimulai. Hidup Pak Aris kini telah penuh. Seiring dengan penuhnya kantong-kantong madu di dalam kotak kayunya, ia telah menemukan kemanisan yang sesungguhnya. Sebuah kemanisan yang tidak akan pernah habis selama ia terus menjaga keseimbangan dengan alam semesta. Dukung terus kisah-kisah inspiratif dari pelosok negeri dengan cara tekan tombol subscribe dan berikan like pada video ini agar pesan kebaikan ini bisa menjangkau lebih banyak orang di luar sana. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan perjalanan manis ini, dan kami sangat ingin tahu dari daerah mana kalian sedang menonton video ini sekarang.